Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Faisal Zulkaidah, nomor induk mahasiswa 1062000028. Video kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester membaca teks Arab, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak M. Kamal Fatoni SHUM MH. Di video ini saya mengambil materi mengenai al-fa'ilu wa aqsamuhu. Al-fa'ilu wal ismul marfu' al-malquru qablahu fi'lun. Fa'il ialah isim yang dibaca rafa yang mana disebutkan fi'il sebelumnya. Jadi fa'il ini merupakan subjek jika di dalam bahasa Indonesia, sedangkan fi'il merupakan objek. Secara bahasa fa'il diartikan sebagai pelaku ataupun subjek itu sendiri tadinya. Contoh dari fi'il contoh dari fa'il dalam kalimat misalnya jalasa Muhammadun, dimana jalasa ini bagian dari kalimat fi'il madi ataupun kata kerja yang telah lampau atau yang telah dilakukan. Tandanya adalah terdiri dari 3 huruf dan berbaris fathah semua selain ja. Kemudian masuk ke Muhammadun, bagian dari kalimat isim yakni isim mufrad dan merupakan fa'il, pelaku dari pekerjaan yang disebutkan sebelumnya ataupun subjek dari kalimat tadi yang berasal dari jalasa Muhammadun, Muhammad telah duduk, yang artinya. Bisa juga kita mengambil contoh lain, yaitu qara'a Zaidun. Qara'a di sini merupakan kalimat fi'il madi yang artinya membaca, telah membaca, sedangkan Muhammadun di sini merupakan fa'il ataupun pelaku. Jika diartikan secara langsung, qara'a Muhammadun yaitu Muhammad telah membaca. Fa'il tadi merupakan pelaku, kemudian dibagi lagi ada zohir. Zohir di sini merupakan suatu hal yang jelas, kemudian mudmar tersembunyi ataupun disamarkan. Zohir. Pembagian fa'il yang pertama adalah zohir. Zohir sendiri menurut bahasa artinya adalah nampak atau jelas, sedangkan menurut istilah fa'il adalah seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Jurumiyah, ma dalla ala musammahu bila qayyidin katsirin wa rajulin. Fa'il domir adalah lafaz yang menunjukkan pada yang disebutkan tanpa ikatan, seperti lafaz Zaidun, Zaid di sini nama orang, dan rajulun seorang laki-laki. Contoh-contoh fa'il zohir ini yaitu misalnya qoma Zaidun, Zaid telah berdiri. Kemudian zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Kemudian kataba Muhammadun ad-darsa, Muhammad telah menulis pelajaran. Kemudian qara'a Faisal Al-Quran, Faisal telah membaca Al-Quran. Sedangkan yang jika kita mengambil dari lainnya, misalnya ja'a tullabun, para siswa telah datang. Jadi inilah contoh dari fa'il zohir tersebut. Masuk ke mudmar. Pembagian fa'il kedua adalah mudmar. Mudmar sendiri menurut bahasa artinya adalah yang tersembunyi, sedangkan menurut istilah mudmar adalah seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Jurumiyah, madalla mutakallimin au mukhatabin au ghaibin.
Fa'il mudmar adalah lafaz yang menunjukkan kepada kata ganti orang berbicara domir mutakalim, kata ganti orang yang diajak berbicara muhtab, atau kata ganti orang yang tidak ada domir goib. Domir goib contoh dia dan mereka. Isim domir jika di awal kata huwa yang artinya dia laki-laki, huma dia dua laki-laki, hum mereka laki-laki, hiya dia perempuan, huma dia dua perempuan, hunna mereka perempuan, anta kamu laki-laki, antuma kamu dua laki-laki, antum kalian laki-laki, anti kamu perempuan, antuma kamu dua orang perempuan, antunna kalian perempuan, ana saya, nahnu kita ataupun kamu. Ketika sudah bersambung dengan fi'il madi, maka contohnya yang awal kalimatnya misalnya qoro'a yang artinya membaca masuk ke fa'il domir, maka qoro'ta dia kamu laki-laki telah membaca, qoro'tal qur'ana kamu laki-laki telah membaca Al-Qur'an. Kemudian misalnya fa'il domirnya itu hiya, qoro'at qur'ana dia kamu perempuan telah membaca. Dia perempuan telah membaca, maaf. Kemudian kalau untuk misalnya kita telah membaca, yang awalnya nahnu itu kita, qoro'a itu membaca, jika digabungkan menjadi satu kata maka bunyinya qoro'na kami telah membaca ataupun kita telah membaca. Mungkin hanya itu materi mengenai al-fa'ilu wa aqsamuhu. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.